Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Saudara-saudaraku rahimakumullah yang saya muliakan, alhamdulillah patut kita perbanyak syukur kita kepada Allah dengan memperbanyak tahmid. Allah, alhamdulillah, wa subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Syukur secara lisan atas anugerah Allah yang Ia berikan kepada kita bersama. Saat ini kita memasuki tahun 1443 Hijriah. Artinya kita sudah meninggalkan tahun 1442 dan hari ini kita mengawali kehidupan kita untuk tahun 1443. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kita sehat walafiat. Semoga Allah segera memusnahkan virus corona di bumi Indonesia ini sehingga kita semua bisa kembali dalam pergaulan bermasyarakat, kembali dalam pelaksanaan ibadah seperti apa yang sudah menjadi tuntunan agama sejak dahulu kala, yang kemudian sedikit terganggu dengan keharusan kita melaksanakan protokoler kesehatan, yakni merenggangkan saf dan lain sebagainya. Semoga sekali lagi Allah lenyapkan corona ini dan Allah berikan kita sehat walafiat, panjang umur. Saudara-saudaraku rahimakumullah, setiap kita mengakhiri satu tahun kemudian memasuki tahun baru, satu hal yang menjadi kebiasaan yang sangat baik untuk kita kembangkan adalah upaya muhasabah. Umar Ibnul Khattab sendiri menegaskan pentingnya muhasabah ini. Hasibu ampusakum qabla an tuhasabu wazinu ampusakum qabla an tuzanu. Kalian harus perhitungkan diri kalian, memperhitungkan hal-hal yang berhubungan dalam hubungan kita dengan Allah, hal-hal yang berhubungan dalam kaitan hubungan kita antar sesama, dalam pelaksanaan kewajiban kita secara syariat ataupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Semua membutuhkan upaya-upaya muhasabah, melakukan introspeksi diri. Sebelum suatu saat nanti Allah akan memeriksa kita, Allah akan memperhitungkan kita. Sampai Umar katakan tadi, kalian harus muhasabah, hitung diri kalian, lakukan perhitungan pada diri dan timbanglah diri kalian. Artinya mencoba untuk menimbang-nimbang amal perbuatan kita, dicoba ditimbang dengan amal perbuatan jelek kita, ya. Sebelum Allah nanti akan menimbang amal perbuatan kita, kita upayakan dulu kita lakukan dalam kehidupan dunia saat ini. Ini salah satu yang perlu kita hidupkan dalam memasuki tahun baru dan mengakhiri tahun yang sudah. Saudara-saudaraku rahimakumullah yang saya muliakan, dalam kaitan muhasabah, karena kita berada dalam gerakan dakwah, ya, dalam sebuah organisasi Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, dan sekaligus kita berada dalam sebuah gerakan dakwah, maka saya lebih titik beratkan muhasabah di sini yang terkait dengan aktivitas da'awi kita, aktivitas dalam pelaksanaan berdakwah yang sudah menjadi komitmen kita bersama. Afwan saudara-saudaraku rahimakumullah, kalau kita satu saat hadir di pondok pesantren, di mana pondok pesantren memiliki murid ribuan, tenang hati kita, seakan-akan tidak ada persoalan bagi kita. Sebab apa? Para santri adalah remaja-remaja, syabab, ya, pemuda-pemuda Islam yang memperlihatkan ketundukannya kepada ajaran agama. Mereka taat, mereka saleh, solehin, solehat. Sehingga kalau kita berada di lingkungan pondok pesantren, seakan-akan tidak ada problem bagi umat ini. Oleh sebab itu, apalagi di masjid yang ada majelis taklimnya, maka yang kita rasakan adalah kesejukan, kenyamanan,
Seakan-akan sekali lagi tidak ada persoalan bagi umat ini. Tapi ketahuilah saudara-saudaraku, sebagai sebuah refleksi, sebagai sebuah muhasabah aktivitas dakwah kita untuk masa yang lalu. Maaf, kalau saya boleh terbuka, kita kurang menangani salah satu bagian daripada umat ini, yaitu bagian remaja. Kalau bagian yang tua terlalu banyak. Maaf, hampir sebagian besar para dai kita berhadapan dengan orang-orang yang sudah berada pada usia di atas 30 tahun. Tetapi persoalan umat yang banyak terjadi itu adalah pada persoalan remaja dan pemuda. Yang itu saat ini. Oleh sebab itu saya mengajak kita bersama dalam melihat kenyataan-kenyataan itu, apa yang harus kita lakukan untuk ke depan. Ya, tetap para dai kita memberikan pelayanan dakwah, melakukan upaya-upaya dakwah ke masjid-masjid, ke tempat-tempat yang memang sudah dipersiapkan jamaahnya yang begitu banyak untuk mengikuti ceramah, mengikuti dakwah. Itu terus, tidak boleh kita hentikan. Tetapi kemudian kita tingkatkan perhatian kita dengan program yang lebih tajam lagi untuk menangani persoalan-persoalan yang terkait dengan remaja Islam. Saya terbuka kepada saudara-saudaraku supaya jadi pikiran kita bersama. Tahun yang lalu masih belum teratasi ketidaktahuan sebagian besar remaja terhadap ajaran agama kita. Jangan lihat anak-anak yang di pondok pesantren. Anak-anak yang di pondok pesantren sudah dibina setiap hari dengan fikih. Bagaimana fikhut taharah yang terkait dengan wudu. Bagaimana fikhul ibadah terkait dengan salat. Bagaimana kemudian ibadah-ibadah sunnah yang mereka dibimbing untuk melaksanakannya. Tetapi ketahuilah, di luar lingkungan pondok pesantren apa yang kita lihat, tidak sedikit, maaf, resah hati kita melihat kenyataan ini. Resah hati kita melihat kondisi ini. Kita bisa saksikan saudara-saudaraku, sampai menjelang maghrib, tidak sedikit remaja kita masih pakai celana pendek. Baru pulang berolahraga atau baru pulang dari tempat mereka santai, mereka main-main, padahal sudah menjelang maghrib. Kemudian yang kedua, pada saat mereka akan berolahraga, tidak sedikit yang mereka berangkat sebelum asar sudah siap-siap. Praktis dalam kondisi seperti itu terabaikan ibadah yang merupakan kewajiban bagi mereka. Apakah mereka salah? Ya salah. Tetapi yang lebih salah adalah tidak ada perhatian kita, khususnya orang tua, terhadap perkembangan anak-anak itu. Mereka seperti itu karena ketidaktahuan. Karena mereka termasuk orang yang alpa keilmuannya di bidang itu. Sehingga mereka, saya boleh katakan, sebagian besar mereka tidak tahu waktu salat yang awal dan yang akhir. Dan di mana semestinya orang salat. Mereka tidak pernah dengar apa yang ditanyakan oleh para sahabat kepada baginda Rasul. Ayus salati afdal ya Rasulullah? Rasul menjawab, as-salat fi awwali waktiha. Yang paling abdal salat itu adalah salat di awal waktu. Baru boleh kita salat di akhir waktu kalau ada kondisi darurat secara syar'i. Tapi apa yang terjadi? Karena main bola, karena olahraga, atau di desa-desa karena pergi nyongkolan. Apakah itu bisa menjadi sebuah alasan syar'i? Tidak, sama sekali tidak. Semestinya yang harus terjadi itu adalah silakan olahraga sangat penting, tapi salat terlebih dahulu. Silakan pergi nyongkol karena itu sebuah tradisi kita di Sasak ini. Tetapi jangan lupa, jangan terlalaikan salat asar semata-mata karena nyongkol. Ini persoalan dakwah masa lalu. Dari kita lihat tahun 1422 semakin berkembang. Dari tahun-tahun sebelumnya berarti tidak pernah teratasi saudara-saudara para dai. Mari kita coba lihat ini sebagai satu bagian daripada umat yang harus kita atasi ke depan. Mari di awal 1443 di samping dakwah sya'biyah, dakwah secara ammah kita berikan kepada masyarakat kita lewat pengajian para tuan guru kita, panitia-panitia masjid, takmir masjid memberikan program majelis taklim di masjid masing-masing supaya berjalan itu dengan baik. Tetapi kenapa tidak pernah terpikir adanya majelis taklim untuk kalangan remaja? Saya himbau bapak-bapak yang kebetulan jadi kades,
saudara-saudara kita yang kebetulan jadi kadus, yang kebetulan jadi ketua RT, kenapa tidak bersama berembuk tokoh-tokoh masyarakat? Apa yang harus kita programkan untuk anak remaja kita? Disinilah kita Dewan Dakwah mari mencoba melakukan pendekatan agar apa? Agar kita punya program. Kita sudah membuka Akademi Dakwah Adi. Ya. Kita berharap nanti dari Adi tidak sekadar untuk daerah pedalaman, tetapi bagaimana anak mahasiswa Adi terampil berdakwah untuk semua level, semua tingkatan masyarakat. Tuan guru kita, tokoh-tokoh agama kita berdakwah di tingkat level masyarakat yang sudah berada pada usia 40 tahun ke atas. Para dai-dai kita yang muda silahkan menggarap yang 40 tahun ke bawah. Ada dai-dai kita yang khusus menggarap berdakwah ke kalangan remaja. Ini persoalan yang harus kita lakukan, yang kita program pada 1443 yang akan datang. Semoga kita istiqomah dalam dakwah ini sebagai orang-orang yang dinyatakan di dalam ayat Al-Quran, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga tahun 1443 memberikan kecerahan di bidang dakwah kepada kita bersama. Para dai kita, umat, para tuan guru kita diberikan kesehatan panjang umur oleh Allah. Para dai-dai kita secara keseluruhan yang berada di semua organisasi. Apakah dai para tuan guru kita yang berada di Nahdlatul Wathon, tuan guru atau dai kita yang berada di Nahdlatul Ulama, dai para tuan guru kita yang ada di Muhammadiyah atau yang ada di berbagai organisasi Islam yang ada. Mari kita bersama mensatukan derap langkah kita di bidang dakwah, menggarap yang tua, menggarap yang 50 tahun ke bawah, tetapi juga menggarap anak-anak kita yang masih remaja. Ini persoalan kita bersama. Mari kita dakwah kepada mereka dengan program yang jelas. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.